Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai menarik dari turnamen Titled Tuesday Blitz Chess.com, tepatnya pada babak ke-8 tanggal 8 September 2020. Nah, pertandingan pada turnamen tersebut mempertemukan antara Grandmaster Indonesia, yaitu Novendra Priasmoro, menghadapi Grandmaster Peter Svidler. Nah, Peter Svidler ini juga bukan merupakan pecatur sembarangan. Dirinya merupakan mantan juara dunia catur tahun 2011 dan merupakan finalis dalam kejuaraan dunia catur tahun 2014. Jadi di sini lawan yang dihadapi Novendra adalah pecatur top dunia yang bisa disandingkan dengan nama-nama seperti Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, Garry Kasparov, dan pecatur-pecatur hebat lainnya. Dan Novendra berhasil untuk mengalahkan Svidler hanya dalam waktu atau dalam tempo 28 langkah saja. Oke, bagaimana keseruan pertandingan di papan? Langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Novendra menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2683, sedangkan lawannya Peter Svidler menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2902. Rating ini merupakan rating blitz ya, karena turnamen Titled Tuesday Blitz ini menggunakan format waktu 3 menit plus 1 detik increment. Oke, di sini Novendra mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan pion C5. Di sini Svidler mengajak Novendra untuk bermain dalam pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan pion D6. Ini merupakan main lane ya, atau jalur utama dalam pembukaan Sisilia. Seperti biasa, balasan dari para pecatur umumnya adalah pion D4, pion C pukul D4, kuda pukul D4, dan kuda F6. Di sini Svidler mengajak Novendra untuk bermain masih dalam pembukaan pertahanan Sisilia, namun dalam variasi modern, kuda C3 dan pion A6. Di sini tujuannya adalah agar kuda putih yang ada di C3, kuda putih yang ada di D4, dan gajah putih yang ada di F1 tidak bisa melangkah menuju petak impian B5. Kita lanjutkan. Gajah G5, kuda B menuju D7, pion F4. Nah, biasanya pecatur yang melakukan langkah pion F4, dirinya ingin untuk melakukan rokade panjang ya. Pion H6, di sini langkah wajar ya dari seorang pemain catur yang merasakan keresahan dari keberadaan gajah putih yang ada di G5 yang menguasai petak diagonal H4 D8. Langkah wajar untuk mengusir gajah putih, namun menurut analisa komputer ini merupakan langkah lemah. Seharusnya Svidler melakukan langkah menteri B6. Jika dilakukan langkah menteri B6, menurut analisa komputer, langkah-langkah yang akan dijalankan adalah seperti berikut. Menteri D2, pion
E5 dengan tempo mengancam kuda putih, kuda F5, menteri pukul pion di B2, benteng B1 dengan tempo mengancam menteri hitam, menteri A3, gajah C4, menteri C5, pion F, pukul E5, dan seterusnya ya. Jika di sini Fiedler melakukan langkah menteri B6 tadi, maka langkah-langkah yang tersaji akan seperti yang ditampilkan di layar. Namun di sini Fiedler lebih memilih langkah pion H6. Apa balasan Novendra? Gajah pukul kuda di F6, kuda pukul gajah di F6, pion F5, pion G5. Di sini Novendra melakukan end pasan ya, dengan pion F pukul G6, pion F pukul G6, menteri F3, menteri C7, rokade panjang oleh putih. Nah, biasanya setelah gerakan rokade panjang, pemain putih melakukan langkah raja B1 agar rajanya menjadi lebih safety. Namun kita lihat apa yang dilakukan nanti oleh Novendra. Gajah G7, menteri G3, pion G5, gajah E2, rokade pendek oleh hitam. Pion H4 di sini untuk merusak struktur pion dalam pertahanan sayap raja dari Fiedler. Apa yang dilakukan oleh Fiedler melakukan langkah menteri C5. Tujuannya adalah untuk menjaga pion yang ada di petak G5. Namun di sini Novendra memilih langkah kuda B3. Setelah Novendra melakukan kuda B3, biasanya tentu saja pemain hitam akan melakukan langkah untuk memindahkan menteri ya. Mungkin saja memindahkan menteri ke E5 misalkan. Namun di sini Fiedler mengajak Novendra untuk bermain lebih komplikasi ya, untuk permainan yang lebih rumit dengan melakukan langkah pion pukul pion yang ada di H4. Di sini Novendra juga semakin mengajak permainan menjadi lebih rumit dengan melakukan langkah komplikasi menteri pukul gajah di G7 skak. Tujuannya adalah untuk merusak pertahanan sayap raja dari Fiedler. Ini juga bukan melakukan langkah pengorbanan menteri ya, karena di sisi lain Novendra masih memiliki ancaman terhadap menteri hitam dengan kuda yang ada di petak B3 ya. Ini adalah langkah paksaan dari Novendra sehingga Fiedler melakukan langkah raja pukul menteri di G7. Dan tentu saja balasan dari Novendra adalah kuda pukul menteri di C5, pion pukul kuda di C5, benteng pukul pion di H4. Di sini kita lihat bahwa baik Novendra maupun Fiedler sama-sama memiliki jumlah pion 5, benteng 2, gajah 1, dan kuda 1. Jadi di sini keadaannya cukup berimbang, namun secara posisional Novendra tentu lebih unggul karena Raja Putih masih dilindungi oleh 3 pion di depannya, sedangkan Raja Hitam sudah kosong ya pertahanan sayap rajanya, jadi mudah untuk nanti diserang oleh Novendra. Kita lanjut. Di sini langkah Fiedler adalah gajah E6, benteng D menuju H1. Di sini tujuannya adalah untuk mengincar pion lemah yang ada di petak H6, benteng H8, gajah F3, benteng A menuju B8, kuda E2, pion B5, kuda F4. Di sini tujuannya adalah untuk mengincar gajah lemah yang berada di petak E6, benteng B6. Tujuannya adalah untuk menjaga gajah hitam dari serangan kuda putih.
pion E5 dengan tempo mengancam kuda hitam. Kuda pindah ke E8. Gajah G4. Di sini ceritanya adalah mengajak pertukaran gajah. Apakah ini dilakukan oleh seorang Fiedler? Fiedler lebih memilih memindahkan gajah ke F7. Gajah D7 mengancam kuda hitam. Raja pindah ke F8. Benteng F1 dan Fiedler melakukan langkah yang sangat fatal, langkah yang sangat buruk yang akhirnya bisa membuat dirinya meraih kekalahan, meraih hasil kalah dengan melakukan langkah benteng G8. Ini merupakan langkah yang sangat fatal dan menurut analisis komputer sebaiknya dirinya bukan melakukan langkah benteng G8 melainkan melakukan langkah pion H5 dan dapat dilanjutkan putih dengan kuda D5 dengan tempo mengancam benteng hitam. Gajah hitam tidak dapat memukul kuda karena sedang berada dalam tempo atau pasif dalam tempo diancam oleh benteng putih yang dari petak di F1. Oke. Kembali. Ini melakukan langkah benteng G8 merupakan langkah yang sangat buruk. Dan satu langkah lagi Novendra membuat Fiedler menyerah. Langkah apakah itu? Namun sebelum menunjukkan langkah tersebut, alangkah baiknya Tarigan Catur menyampaikan dalam bentuk panah-panah terkait ide kreatif dari seorang Novendra Priasmoro. Mari kita masuk ke papan yang berada dalam bentuk panah-panah. Ya, kita lanjutkan. Di sini langkah benteng G8 adalah langkah yang sangat fatal Dan setelah langkah ini, Novendra berhasil menemukan langkah sukses untuk membuat Fiedler menyerah. Mari kita lihat ancaman demi ancaman dari seorang Novendra. Di sini jelas benteng putih mengancam di petak atau lajur F, jelas. Terus di sini kuda putih mengancam di petak, coba kita ini geser, kuda putih mengancam di petak yang ada di E6 dengan tempo skak. Tidak hanya tempo skak, kuda menguasai, coba kita di sini, kuda menguasai lajur yang ada di F8 dan menguasai lajur yang ada di G7. Jadi ini benar-benar kompleks Dan langkah benteng G8 itu merupakan langkah lemah karena menutup akses raja untuk bisa kabur dari ancaman benteng putih dan kuda putih. Mari kita masuk ke papan. Apa langkah yang dilakukan oleh seorang Novendra Priasmoro? Ya, di sini Novendra melakukan langkah kuda E6 skak dan di sini Novendra meraih kemenangan karena Fiedler memutuskan untuk menyerah. Mengapa Fiedler memutuskan untuk menyerah? Karena seperti tadi Tarigan Catur utarakan, raja tidak bisa berpindah lagi. Gajah hitam juga tidak bisa memukul kuda putih karena sedang pasif Benteng sedang mengancam raja hitam secara tidak langsung. Otomatis di sini langkah terbaik dari seorang Fiedler adalah dengan melakukan langkah benteng pukul kuda dan tentu gajah pukul benteng. Respon terbaik dari seorang Fiedler adalah dengan benteng menuju
G7. Namun di sini tentu akan dibalas dengan benteng ke F4. Jadi di sini udah sangat tidak bisa dipertahankan ya gajahnya. Misalkan raja pindah, gajah pukul gajah, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng. Kita lihat keberadaan dua benteng melawan satu kuda sudah cukup bagi Novendra untuk dapat mengamankan kemenangan dalam laga ini. Oke, menurut Tarigan Catur, konten kali ini cukup. Selamat buat Novendra yang berhasil memenangkan laga besar menghadapi Peter Fiedler dalam babak 8 title Tuesday Blitz tanggal 8 September 2020. Ini merupakan kemenangan luar biasa dari seorang Novendra yang permainannya sempat menurun. Namun kemenangan di laga ini menyatakan bahwa Novendra sudah bangkit. Oke, konten ini menurut Tarigan Catur cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.